Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, serta jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, ini menjadi kesempatan yang baik kembali, bahwa di pagi hari sebelum kita kembali jalani hari kita dengan berbagai macam kesibukan dan tugas tanggung jawab kita, baik kalau kita menyisihkan waktu sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-6, kembali akan kita lanjutkan apa yang sudah kita pikirkan di renungan sebelumnya. Ayat yang ke-17 ini sampai ayat yang ke-23 akan kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Ayat yang ke-20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa." Ayat yang ke-22, "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat." Dalam perenungan kita di pagi hari ini kembali kita akan sama-sama melihat atau memahami isi hati dari Sang Guru atau Tuhan Yesus sendiri. Dalam perenungan kita sama-sama melihat jangan sampai kita salah mengerti apa rencana Tuhan, jangan sampai kita salah fokus. Dan di bagian yang kedua ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus menyadari betul bahwa ada tantangan yang akan menghadang ke depan. Ada tantangan yang sekali lagi lebih besar daripada sekedar sakit, penyakit, dari sekedar kebutuhan fisik kita. Ada tantangan yang jauh lebih besar yang tidak dapat diselesaikan hanya sekedar sakit dan sembuh. Khotbah yang dikatakan dalam pembacaan kita pada suatu tempat yang datar dan memang pendengarnya memang adalah sejumlah besar murid-murid dan ke-12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga Tuhan Yesus juga mengajar kepada orang-orang yang datang kepada Dia. Bahkan mereka dapat menjamah jubah Tuhan Yesus dan mereka disembuhkan. Tuhan Yesus tahu bahwa karya mujizat itu tidak cukup. Karena tantangan sekali lagi karena ada tantangan yang jauh lebih besar daripada sekedar menangis atau meratapi sakit penyakit yang dihadapi. Tuhan Yesus mau agar para pendengarnya, orang-orang yang mengikuti Dia, lebih memperhatikan pengajarannya, lebih memperhatikan panjarannya. Karena sekali lagi, karena Tuhan Yesus tahu ada tantangan yang jauh lebih besar ke depan. Dalam konteks kita juga sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bahwa tantangan iman kita ke depan bukan soal kita akan sulit menghadapi masalah ekonomi, bukan soal sulit kita besok mau makan apa, bukan soal ke depan apakah akan ada situasi sulit dalam gereja kita, atau mungkin sakit penyakit dan apa. Tetapi berbicara tentang bagaimana iman kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tantangan-tantangan tersebut, pergumulan tersebut pasti silih berganti akan menghampiri kehidupan kita. Tetapi saat kita berakar di dalam pengajaran yang sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, tentunya kita akan cakap menghadapi situasi. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat menolong kita semua untuk kembali diingatkan, disadarkan tentang betapa pentingnya pengajaran atau firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur bahwa kami hidup di dunia ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sehingga kami menyadari bahwa betapa pentingnya kami harus menjalani dan mengisi hari-hari kami, tentunya dengan hidup yang berkualitas. Kami rindu bahwa firman Tuhan dapat menolong kami. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa selama kami hidup di dunia ini, pasti kami tidak akan lepas yang dari namanya persoalan dan pergumulan kehidupan kami sebagai manusia. Tetapi saat kami sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, berakar di dalam firman Tuhan, apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan cakap menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mampukan Roh Kudus agar kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh dapat mengimani setiap perkataan atau setiap firman yang kami dengar dan kami renungkan di dalam setiap kehidupan kami.
Ini doa kami, berkati apa yang kami kerjakan dan juga berkati orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.